Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasuluhu ba'da amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih bisa berjumpa di tempat yang sangat mulia ini dengan satu tujuan, yakni menuntut ilmu. Dan salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa beliaulah kita masih bisa hidup di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati dan banggakan dan cintai Ustadz Halub, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Untuk acara pertama, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Al-Ustadz Adnan. Kepada beliau dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, itulah yang sama-sama kita dengarkan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang telah kita baca dan kita dengarkan dapat mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara inti, yakni kultum kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh teman kita Jamaluddin. Kepada beliau dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang sama-sama kita hormati
Ustaz Hanum dan para teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama mari kita bersama-sama memuji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat sehat dan sempat sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita atau patutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat beliau kita bisa menikmati yang namanya agama Islam ini yang sangat indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat kepadanya dengan kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bagaimana dengan kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah, maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita insyaallah kalau orang-orang yang sering berselawat kepada Rasulullah akan mendapatkan syafaat beliau kala di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tausiah atau pidato yaitu dengan tema apa itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sering kita dengar dan sering kita dapatkan, ya. Jadi kasih yang artinya rahmat itu adalah kasih sayang Allah atau kelembutan dan karunia yang Allah berikan kepada makhluknya atau kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kebaikan yang kita rasakan di muka bumi ini itu adalah seperti kehidupan, mendapatkan rezeki, kesehatan, dan itu semua adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksud dengan rahmat Allah. Dan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqta'u min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Jadi di dalam ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir atau maupun orang-orang yang bukan muslim. Namun rahmat yang paling disempurnakan itu hanyalah diberikan kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang taat kepadanya atau orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Seperti yaitu bertawakal kepada Allah. Maksudnya adalah bertawakal yaitu berserah diri dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah yang dimaksud dengan bertawakal. Dan di dalam hadis juga menjelaskan tentang rahmat sebagaimana yang berbunyi yang artinya adalah
Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu makhluk saling berkasih sayang, dan Allah menahan 99 rahmat untuk diberikan kepada hambanya pada hari kiamat. Jadi maksudnya adalah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang diberikan kepada hambanya atau kita sebagai seorang hamba, dan juga betapa kasih sayangnya kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim atau kita sebagai seorang beriman atau kita sebagai meyakini bahwa Allah itu Subhanahu wa taala yang sebagai Tuhan kita, maka berbanyak-banyaklah kita untuk berbuat kebaikan kepadanya. Karena orang senantiasa melakukan kebaikan adalah salah satu yang Allah cinta kepada hambanya. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengambil kesimpulannya dan juga kita bisa mempraktekkan dari apa-apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada kata-kata saya benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma fikil aqwam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia kultum kuliah 7 menit yang telah disampaikan. Saya menyimpulkan sedikit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rahmat. Banyak sekali karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun rahmat itu bisa terhalang dengan beberapa sebab. Salah satunya yaitu mengambil sesuatu yang meragukan. Mau makan ataupun yang sering kita lakukan, makan makanan orang lain yang bukan hak milik kita, atau bisa dibilang mencuri lah. Itu bisa salah satu penyebab terhalangnya rahmat kepada kita semua. Maka dari itu berhati-hatilah dalam mengambil tindakan, karena jika tindakan kita salah, itu bisa menjadi penghalang bagi kita mendapatkan rahmat ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa mendatangkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.